Shalom jemaat sekalian. Saudara, mulai Januari ini kita belajar seri kitab Yakobus. Nah, hari ini temanya adalah teladan Rasul Yakobus. Yakobus pasal 1 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Salam dari Yakobus, hamba Allah, dan Tuhan Yesus Kristus, kepada ke-12 suku di perantauan. Berbahagia setiap orang yang mendengarkan firman serta melakukannya. Saudara, sebagai manusia, terlebih sebagai seorang yang percaya Yesus, hidup kita sebetulnya cuma dua esensinya. Yang pertama itu adalah hidup kita. Bagaimana kelakuan, bagaimana tingkah laku kita. Yang kedua itu mengenai konsep kita, cara berpikir. Itu cuma dua. Paulus mengatakan kepada Timotius supaya mengawasi diri dan ajarannya. Dengan kata lain, awasilah kualitas hidup, tingkah laku, perkataan, perbuatan. Dan yang kedua itu mengenai konsep, cara berpikir. Saudara, dua ini tidak bisa dilepas. Ada orang menekankan yang penting itu pikiran, cerdas, smart, dan seterusnya. Tetapi saudara, konsep yang benar kalau tidak diterapkan tidak ada gunanya. Pinter, tahu banyak, tapi berlawanan dengan perbuatannya nggak ada gunanya. Sebaliknya saudara sekalian, ada orang yang menganggap yang penting itu kehidupan, hal praktis, tidak perlu belajar yang baik, yang benar. Pokoknya baik sama semua orang, pokoknya berbuat baik sama semuanya. Jadi berbuat baik sama orang jahat nggak apa-apa, mendukung orang yang berbuat jahat nggak apa-apa. Nah, ini karena apa? Konsep yang salah. Sehingga perbuatan baik itu menjadi mubasir, sia-sia. Nah, karena itu saudara, dua hal ini sangat penting, yaitu hidup dan konsep. Hidup dan ideologi kita. Nah, saudara, hari ini kita akan melihat dari sisi teladan Rasul Yakobus, yaitu dari kualitas hidup, dari teladan Rasul Yakobus. Saudara, keteladanan itu penting. Hidup itu penting. Kita dari kecil lahir dari papa mama kita melihat teladan dari papa mama kita. Kita meniru dari saudara-saudara kita. Kita belajar dari teman-teman kerabat di sekeliling kita. Saudara, itu sifat manusia. Dia memerlukan teladan, memerlukan kehidupan orang-orang sekitarnya. Untuk apa? Mengajar dia. Tentunya saudara, ketika kita belajar teladan, kita belajar kehidupan, kita bisa menyerap yang negatif dan kita bisa menyerap yang positif. Alkitab mengajarkan kita supaya kita meniru yang positif. Kita belajar teladan yang baik supaya kualitas hidup kita itu makin meningkat. Itu sebabnya saudara, di dalam Alkitab Tuhan memberi cerita sejarah. Tuhan memberikan catatan-catatan hidup Abraham, hidup Musa, Ayub, Daud, Salomo, dan seterusnya, para rasul. Untuk apa? Untuk kita belajar teladan mereka. Apa yang tidak benar kita hindarkan. Apa yang benar kita terima. Nah, itulah yang diajarkan oleh Alkitab pada kita, belajar teladan Rasul Yakobus. Saudara, di dalam sejarah tercatat ada seorang yang bernama Boris Yeltsin. Boris Yeltsin ini siapa? Dia adalah pemimpin Rusia yang pertama. Ya, dulunya Rusia tergabung di dalam satu uni yang besar yang dikenal sebagai Uni Soviet. Nah, ketika Uni Soviet itu runtuh, maka Rusia berdiri. Siapa pemimpinnya yang pertama? Yaitu Presiden Boris Yeltsin. Ketika ditanya Boris Yeltsin, mengapa dia berani untuk mendirikan Rusia?
Mengapa dia berani membiarkan komunisme itu hancur? Apa jawab Boris Yeltsin? Dia bilang, saya terinspirasi oleh Lech Walesa. Saudara, siapa Lech Walesa? Seorang montir listrik, ya, seorang tukang listrik sederhana. Tapi Lech Walesa ini dipakai di dalam sejarah untuk apa? Membawa reformasi di Polandia, namanya Lech Walesa. Saudara, Walesa pernah ditanya suatu hari, mengapa dia begitu berani membawa pembaharuan di Polandia? Lech Walesa bilang, dia membaca dan dia belajar riwayat hidup Dr. Martin Luther King. Nah saudara, Dr. Martin Luther King bukan Martin Luther reformasi ya. Martin Luther King seorang negro. Kita tahu dia seorang yang berani melawan ras diskriminasi di Amerika pada zamannya. Dia mati-matian protes. Amerika ada seperti sekarang, punya nilai demokrasi yang lebih baik, itu karena jasa Dr. Martin Luther King. Dr. Martin Luther King akhirnya membayar perjuangannya, dia ditembak oleh kaum ekstremis, mati. Nah saudara, Dr. Martin Luther King pernah ditanya, kenapa dia berani berjuang melawan ras diskriminasi. Ternyata Dr. Martin Luther King yang hebat ini saudara, dia belajar dari seorang wanita yang bernama Rosa Parks. Saudara, satu hari Martin Luther King menyaksikan sendiri Rosa ini berada di bus umum. Dia duduk di bagian depan. Pada masa itu ras diskriminasi sangat keras sekali di Amerika. Lalu ada orang kulit putih yang dengan kasar bilang sama Rosa, "Hei perempuan negro, kamu duduk di belakang." Rosa ini berani saudara, tidak mau. Tetap duduk di situ. Tidak mau pindah ke belakang bis. Nah saudara, jadi kita melihat sebetulnya mengapa ada Boris Yeltsin. Siapa yang menginspirasi Dr. Martin Luther King? Seorang wanita sederhana, Rosa Parks. Saudara, dari Rosa mempengaruhi Martin Luther King. Martin Luther King teladannya menginspirasi Lech Walesa. Lech Walesa teladannya menjadi contoh bagi Boris Yeltsin bawa pembaharuan di Rusia. Saudara, hidup kita ini tidak main-main. Kalau Tuhan memberi kita kesempatan menjadi orang tua, menjadi papa mama, menjadi engkong, menjadi emak di tengah dunia ini, itu adalah supaya kita memberi teladan yang baik bagi anak cucu kita. Kalau Tuhan memberikan kita kesempatan melayani di gereja Tuhan, itu adalah kesempatan kita memberi teladan contoh yang baik, supaya gereja boleh saling mendukung untuk memajukan pekerjaan memuliakan Tuhan. Ya, nah hari ini kita akan belajar teladan dari Rasul Yakobus. Saudara, ayat 1 ini sebagai dasar khotbah saya bagi menjadi 2 bagian. Ya, saya sederhanakan 2 garis besar yang saya sampaikan. Yang pertama mengenai riwayat singkat Yakobus. Yang kedua adalah teladan Yakobus dari Yakobus 1 ayat 1. Jadi sederhana, cuma 2 gagasan utama. Pertama, riwayat singkat. Yang kedua, teladan dari ayat 1 ini. Ya, nah saudara, kita belajar riwayat singkat Yakobus. Siapakah Yakobus ini? Salam dari Yakobus. Saudara, nama Yakobus dalam perjanjian baru dicatat itu ada 6 orang. Ya, 6 orang. Ada Yakobus saudara laki-laki Yudas. Ada Yakobus ayahnya Yudas, bukan Yudas Iskariot. Ada Yakobus yang lebih muda dan seterusnya. Nah, salah satu dari 6 itu, Yakobus itu adalah saudara Tuhan Yesus. Saudara, kita tahu dalam cerita Natal, Yesus lahir dari rahim Maria
bukan karena perkawinan Yusuf dan Maria, bukan. Tetapi setelah Yesus lahir, saudara sekalian, maka Maria dan Yusuf, dari perkawinan mereka lahirlah beberapa anak. Nah, ini kita mesti tahu ya. Jadi Maria itu bukanlah seorang perawan seumur hidup, bukan. Dia menikah dan dia melahirkan anak-anak. Nah, Alkitab mencatat ada beberapa anak dari Maria. Salah satunya bernama Yakobus. Yakobus inilah yang menulis surat Yakobus yang kita baca, ya. Nah, saudara sekalian, kita melihat bagaimana riwayat Yakobus ini. Yakobus riwayatnya sangat sedikit tercatat dalam Alkitab. Tapi kita bisa membagi riwayat Yakobus itu menjadi 3 tahap. Yang pertama, Yakobus sebelum percaya Tuhan. Yang kedua, Yakobus percaya Tuhan Yesus. Yang ketiga, Yakobus mengikut Tuhan, menjadi pelayan Tuhan sampai mati syahid. Ini 3 tahap Yakobus, ya. Nah, yang pertama, saudara sekalian, bagaimana Yakobus sebagai orang yang tidak percaya Tuhan Yesus? Kita melihat catatan dalam kitab Yohanes, dalam kitab Matius, dalam kitab Markus. Waktu Yesus bersama 12 muridnya berkeliling di daerah Galilea, Maria dan anak-anaknya termasuk Yakobus mengikut Yesus. Tapi bukan untuk percaya. Justru mereka mau mencegah Yesus. Mereka anggap Yesus ini melakukan perbuatan yang aneh, yang tidak wajar. Lalu ketika Yesus berada di Nazaret, di kampung halamannya, penduduk di sana, penduduk desa, kampung halaman Yesus, tidak menghargai Yesus. Yesus ini kan kita tahu masa kanak-kanaknya, anak Yusuf, tukang kayu dari Nazaret. Remajanya kita tahu, pemudanya kita tahu. Siapa Yesus ini kok berkhotbah? Orang-orang sedesanya di Nazaret itu meremehkan Yesus. Dan mereka menyebut, bukankah dia ini Yesus? Ada saudara-saudaranya. Nah, salah satu saudaranya disebut Yakobus. Tetapi saudara, yang menarik perhatian kita adalah ternyata Yohanes pasal 7 ayat 5 mengatakan Yakobus ini tidak percaya Tuhan Yesus. Yohanes 7 ayat 5 mengatakan sebab saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepadanya. Kepada siapa? Kepada Yesus. Saudara, kita lihat di sini ya. Yakobus pernah tinggal serumah dengan Tuhan Yesus, punya papa mama yang sama, makan makanan yang sama, dari kecil bersama, bermain bersama kokonya yaitu Tuhan Yesus, bergaul sama kokonya Tuhan Yesus, sampai pemuda kenal Tuhan Yesus tapi tidak percaya Tuhan Yesus. Tragis ya. Saudara sekalian, apa yang kita pelajari di sini? Yang kita pelajari adalah begini. Saudara, kita mesti hati-hati dengan kehidupan rohani kita. Jangan sekali-kali kita mengandalkan, oh saya sudah kenal, saya sudah menjadi Kristen sekian puluh tahun. Saudara, bukan itu yang penting. Yang penting itu apakah saudara sudah percaya Yesus di dalam hatimu. Sudah menerima Yesus secara pribadi. Nah saudara, itu yang penting. Jadi bukan seseorang, oh saya jadi Kristen sudah sejak sekolah minggu. Saya jadi Kristen karena dibaptis. Malah saya dibaptis bukan 1 kali. Saya dibaptis beberapa kali. Loh kok bisa? Iya, karena dari gereja 1 pindah gereja yang lain dibaptis lagi. Pindah ke gereja lain dibaptis lagi. Atau barangkali sudah dibaptis di Trinitas. Waktu ikut tur ke tanah suci di Yerusalem, pada waktu di Sungai Yordan dibaptis lagi. Wah, supaya mantep. Nah saudara, kekristenan itu bukan soal baptis. Bukan soal dari kecil menjadi Kristen.
Kekristenan itu adalah iman pribadi kepada Yesus. Itu Kristen. Yakobus bertahun-tahun bersama Yesus. Adiknya Tuhan Yesus. Bergaul bersama Tuhan Yesus. Tapi dia beriman enggak? Enggak beriman. Saudara, saya tahu banyak peristiwa di mana ada orang-orang sudah Kristen sejak kecil. Tapi waktu dia kuliah, baru dia percaya Yesus secara pribadi. Ada saya tahu anak majelis. Setelah dia ke Amerika, kuliah di sana, baru kenal Yesus secara pribadi. Waduh, gawat, betul enggak ya? Bahkan saudara sekalian, saya tahu ada kesaksian seorang pendeta yang terkenal, ya di kalangan Injili. Dia percaya Tuhan Yesus waktu mengambil program S2 di Amerika Serikat. Baru dia percaya Yesus secara pribadi. Nah saudara, kita mesti hati-hati. Jangan kita menjadi Kristen cuma label, cuma tradisi, cuma nominal. Nominal itu cuma tercatat. Tapi biarlah kita menjadi Kristen karena kita mengenal Yesus secara pribadi. Karena kita pernah membuka hati kita menerima Tuhan Yesus. Karena kita pernah menyerahkan diri kita kepada Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan Yesus hadir di hidup kita. Tetapi jika seseorang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, maka dia bukan Kristen. Alkitab katakan kalau orang tidak membuka hati kepada Yesus, roh Yesus tidak ada dalam dirinya. Kalau seseorang tidak percaya Yesus secara pribadi, Roh Kudus tidak hadir dalam dirinya. Dan itu bukan orang Kristen. Karena itu saudara, bahaya bagi orang-orang Kristen lama kalau tidak kembali selalu pada ajaran Alkitab. Apa tanggung jawab kita karena itu bagi cucu dan anak-anak kita saudara? Yaitu bimbing mereka percaya Tuhan Yesus secara pribadi. Jangan Anda senang kalau anak saya sudah ke sekolah minggu. Tidak cukup saudara. Perlu ambil waktu sama mereka secara pribadi. Tanya mereka, apakah kamu percaya Tuhan Yesus? Tuhan Yesus bisa membawa kamu ke sorga. Kamu mau terima Tuhan Yesus apa tidak? Bimbing dia secara pribadi. Nah saudara, Yakobus walaupun sudah tinggal bersama Yesus, saudara Tuhan Yesus secara jasmani, tapi tidak percaya Yesus. Yang kedua saudara, kita melihat ternyata karena kemurahan Tuhan, Yakobus akhirnya percaya Tuhan Yesus. Dari mana kita tahu dia akhirnya menjadi orang percaya? Di dalam surat 1 Korintus 15 ayat 3-8 dicatat bahwa ketika Yesus sudah bangkit, dia menampakkan diri kepada sederetan orang-orang percaya. 1 Korintus mengatakan bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas, kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Lalu dikatakan kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Nah, 1 Korintus 15 kemudian mencatat, selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus. Jadi kalau kita bertanya, mengapa Yakobus yang tidak percaya Yesus akhirnya percaya Yesus? Karena dia dijumpai Tuhan Yesus yang bangkit dari antara orang mati. Yakobus akhirnya beriman kepada kokonya ini. Beriman kepada Tuhan Yesus. Nah saudara, dari sini kita melihat ya bahwa Yakobus menjadi orang percaya setelah dia berjumpa pribadi dengan Tuhan Yesus. Dia melihat Yesus yang mati di salib bangkit. Berarti Yesus ini yang saya kenal bertahun-tahun, makan di rumah bersama, bermain bersama, yang sudah mengajar kemana-mana, membuat mujizat, betul-betul Mesias, dia percaya. Nah saudara, ini mengajar kita bahwa inilah namanya mengikut Yesus. Ini artinya menjadi Kristen. Apa artinya Kristen? Yaitu mengalami satu titik
pertemuan dengan Tuhan Yesus. Yakobus berjumpa dengan Yesus yang bangkit. Dia beriman. Saudara, mari kita menjadi orang yang sudah jelas kita pernah berjumpa dengan Tuhan Yesus. Kapan saudara berjumpa dengan Tuhan Yesus secara pribadi? Ya, saudara, ini hal yang sangat penting, serius. Kalau kita sudah berjumpa dengan Yesus, artinya kita membuka hati kepada Yesus. Kita beriman pribadi kepada Tuhan Yesus. Saat itulah kita disebut Kristen. Saat itulah kita mendapat hidup yang baru. Saat itulah kita menjadi orang yang dihadiri oleh Roh Kristus dan Roh Kudus dalam hidup kita. Kalau saya ditanya, kapan saudara percaya Yesus? Waktu saya menghadiri satu KKR, saya mendengar Injil yang disampaikan oleh pengkhotbah. Pada akhir khotbah dia bertanya, siapa saudara yang mau mengambil keputusan percaya Yesus hari ini? Meninggalkan dosamu. Saya mengambil keputusan, saya mau percaya. Sebelumnya saya menjadi Kristen, hadir di gereja, ya, tetapi nggak ada Yesus di hati. Pada hari kebaktian kebangunan rohani itulah Tuhan pimpin ambil keputusan. Nah saudara, kita mesti punya pengalaman itu. Itu merupakan pengalaman krusial, pengalaman fundamental yang harus ada di dalam setiap orang yang menyebut dirinya Kristen. Ya. Nah, kemudian bagian ketiga kita belajar, Yakobus setelah percaya Tuhan Yesus, dia tidak berhenti di situ. Tetapi Yakobus itu dikenal menjadi salah satu pemimpin di gereja Yerusalem. Tercatat di dalam Kisah Rasul pasal 12. Saudara, ketika Rasul Paulus setelah bertobat percaya Tuhan Yesus, Tuhan siapkan dia di tanah Arab dan seterusnya. Pernah satu saat Rasul Paulus mengunjungi Yerusalem. Waktu dia berkunjung ke Yerusalem, dia menjumpai 3 tokoh gereja, pemimpin gereja di Yerusalem. Siapa mereka? Yakobus, Petrus, dan Yohanes. Jadi kita melihat Yakobus ini akhirnya bukan hanya menjadi Kristen, tapi menjadi orang yang melayani Tuhan. Bahkan salah satu pemimpin gereja di Yerusalem. Dan kita tahu menurut catatan tradisi, Yosefus seorang ahli sejarah Yahudi abad pertama, saudara sekalian, mengatakan Yakobus akhir hidupnya dihukum mati oleh keputusan Sanhedrin, Mahkamah Agama. Maka Yakobus dihukum mati. Dan itu terjadi tahun 62 Masehi. Bagaimana dia mati, saudara? Dia dibawa ke atas bait suci, lalu dia didorong, jatuh, tidak mati. Dibawa, saudara, orang-orang sudah siap ambil batu, dirajam Yakobus ini sampai mati. Saudara, jadi kita melihat Yakobus orang yang tidak percaya Tuhan dan dia menjadi pelayan Tuhan sampai mati syahid. Saudara, pelajaran apa yang kita dapat dari Yakobus imannya sampai mati syahid? Saudara, kita melihat iman seseorang kepada Yesus tidak kelihatan. Ya, jadi kalau kita misalnya ke rumah sakit, minta di-scan hati kita, apakah kelihatan iman kepada Yesus? Enggak ada, betul enggak ya? Pakai teknologi yang canggih, apakah seseorang beriman? Enggak bisa diketahui, enggak kelihatan. Tetapi saudara, iman kita bisa nampak dari keberpihakan kita kepada Yesus. Seseorang yang percaya Yesus, pasti dia berpihak pada Yesus. Nah, saudara, iman kepada Yesus itu akan tampil sejauh mana orang itu membela Yesus, sejauh mana dia berpihak kepada Yesus. Saudara, ada orang imannya sampai seperti Yakobus, Yohanes Pembaptis, sampai mati syahid. Alkitab mengatakan itu karunia,
Tidak semuanya orang bisa punya iman yang besar, berpihak pada Yesus sampai mati syahid. Tidak semua orang. Tetapi saudara, paling tidak kita yang percaya Tuhan Yesus itu harus menunjukkan keberpihakan kita kepada Yesus. Dari mana bisa diketahui kita beriman? Yaitu dari sejauh mana kita condong kepada Yesus, kita berpihak kepada Yesus, kita mengutamakan Yesus. Itu ukurannya. Saudara, kadang-kadang saya bisa melihat ada orang-orang Kristen ketika dia mendengar khotbah. Di dalam khotbah mungkin mengatakan, saudara, tidak ada keselamatan kecuali di dalam Tuhan Yesus. Kadang-kadang ada orang Kristen bilang, ngawur pendeta itu, sombong itu, nggak boleh begitu itu. Masa di dalam agama-agama tidak ada keselamatan. Nah saudara, kalau orang yang menamakan diri Kristen masih berpikir begitu, mungkin belum percaya Tuhan Yesus. Ya, saudara, kadang-kadang ada orang, wah kok ateis dicela, kok Tuhan Yesus saja dibela. Nah, pemikiran-pemikiran begini menunjukkan kemungkinan besar orang ini tidak percaya Tuhan Yesus. Kalau orang percaya Tuhan Yesus, dia pasti berpihak pada Yesus. Karena dia tahu satu-satunya yang bisa mengampuni dosa ya Tuhan Yesus. Satu-satunya juru selamat ya Tuhan Yesus. Jadi nggak mungkin dia melawan Tuhan Yesus lagi. Nah ini bukan berarti saudara, kita yang percaya Tuhan Yesus, kita mensetan-setan orang lain, kita mencaci maki agama lain, bukan itu maksud saya. Tetapi di dalam situasi wajar, seharusnya hati kita, iman kita itu berpihak pada Yesus. Ketika kita tahu, kita mendengar ada khotbah, hanya Yesus satu-satu juru selamat. Ya memang benar, itu catatan Alkitab. Saudara, bagaimana keberpihakan kita kepada Yesus itu kelihatan. Iman kita kepada Yesus itu yaitu ketika kita dalam dunia pergaulan. Mungkin dalam dunia WhatsApp. Ya, di dalam grup WhatsApp kadang-kadang mungkin ada ejekan-ejekan kepada Tuhan Yesus dari saudara-saudara, dari teman-teman kita yang belum percaya. Nah saudara, kalau kita sudah percaya Tuhan Yesus, kita pasti tidak ikut-ikutan. Lebih baik kita diem saja. Atau bahkan kita menasihati secara baik-baik. Nah saudara, jadi iman kita, keberpihakan kita itu nampak. Itu dari kelakuan kita, kecondongan hati kita kepada Yesus. Kalau kita beriman pada Yesus, maka kita pasti mencintai gereja Tuhan Yesus. Kita pasti rindu mendukung pekerjaan bagi Tuhan Yesus. Maka ketika kita bergereja, ada renovasi gedung gereja, kita ikut ambil bagian. Itu tandanya saudara beriman pada Yesus. Saudara berpihak pada Yesus. Saudara mendukung pekerjaan bagi kemuliaannya. Ketika kita mengadakan, gereja membutuhkan pembelian mobil untuk jemaat, bisa antar jemput. Kita tahu bahwa ini pekerjaan Tuhan, maka kita mendukung pekerjaan Tuhan. Ini keberpihakan pada Yesus. Saudara, saya kaget pada akhir tahun lalu ada anak jemaat kita yang hadir di sini. Dia tinggal di Amerika, suaminya orang Perancis, tinggal di Amerika. Satu hari dia kontak saya, WhatsApp. Saya kaget, dia telepon dari Amerika. Loh apa? Ada apa? Lalu dia tanya, Pak, kami terbeban mendukung GKA Trinitas. Karena saya pernah hadir sama mama saya melihat, mendengar firman Tuhan, saya sangat diberkati. Diberkati oleh ibadah di GKA Trinitas, oleh firman Tuhan disampaikan. Lalu dia tanya pada saya, kami terbeban mendukung pekerjaan Tuhan, apa yang bisa kami bantu Pak? Lalu saya bilang, sekarang gereja sedang menggalang dana membeli 2 mobil gereja untuk antar jemput jemaat. Baiklah Pak. Nah akhirnya dia transfer saudara sekalian $1.000.
lalu transfer lagi $1.000. Nah saudara, mengapa dia begitu? Bukan saya telepon dia saudara merayu-rayu ya. Oh saudara, gereja ini butuh duit loh. Kamu butuh, oh enggak, saya enggak akan mau begitu saudara. Karena gereja itu miliknya Tuhan, Tuhan tuh sanggup mencukupi. Nah saudara, jadi kita melihat orang yang percaya Yesus, dia pasti punya kecenderungan membela Yesus, berpihak pada Yesus, mendukung pekerjaan Tuhan. Nah sebaliknya kalau orang tidak percaya Tuhan Yesus, dia mungkin ya senang kalau lihat, gereja sekarang mulai uangnya gak ada, kapok ya. Gereja ribut dia, tengkar lagi. Senang dia, haleluya, puji Tuhan. Bukan puji Tuhan, kamu puji hantu itu namanya. Nah saudara sekalian, mari kita menjadi orang percaya itu berpihak pada Yesus. Kalau belum bisa berpihak seperti Yakobus sampai mati syahid, ya paling tidak kecil-kecilan lah mulai berpihak pada Yesus, mendukung pekerjaan Yesus. Ada pemberitaan Injil, ya didukung. Iya kan? Ada pekerjaan Tuhan kita dukung saudara. Karena apa? Kita cinta Yesus. Kita beriman pada dia. Nah Yakobus memberi teladan bagi kita hal itu. Yang kedua terakhir saudara sekalian, kita melihat teladan Yakobus dari ayat 1 ini. Saudara lihat di dalam ayat 1. Salam dari Yakobus. Nah surat pada abad pertama saudara ada formatnya, ada aturannya, sama seperti zaman sekarang ya. Mesti kalau kita tulis surat itu salam di dalam Tuhan Yesus. Bagian terakhir itu kita mesti tulis lagi hormat kami ya dan seterusnya. Nah zaman itu juga ada. Bagaimana? Jadi surat zaman dulu ada penerima surat, ada pengirim surat, lalu ada salam. Maka salam dari Yakobus. Siapa penulisnya ini? Pengirimnya ya Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus. Kepada siapa? Kepada ke-12 suku di perantauan. Jadi surat itu ada pendahuluan, salam, ada penerimanya, penulisnya, ada penerimanya, kemudian ada isi surat, lalu ada salam penutup. Itu bentuk surat. Nah, saudara, kita melihat di sini penulisnya Yakobus, dia memberi ucapan salam. Dalam bahasa Ibrani itu shalom, ya. Nah, kita melihat suratnya ini ditujukan kepada siapa? 12 suku di perantauan. Siapa 12 suku di perantauan? Sebagian penafsir Alkitab mengatakan ini bagi orang-orang Israel Kristen. Tapi nampaknya pandangan ini tidak benar ya. Kenapa? Karena yang jadi Kristen bukan cuma orang bangsa Yahudi, tapi juga bangsa-bangsa lain. Sifat gereja multi ras, ya. Sifat gereja itu multi segala-galanya dalam segi bahasa, kebudayaan, adat, suku. Jadi 12 suku di perantauan yang dimaksudkan orang Kristen di berbagai tempat. Orang Kristen di mana saja. Inilah surat Yakobus. Nah, sekarang kita melihat apa? Dia memperkenalkan diri sebagai siapa? Dia mengatakan hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus. Saudara, Yakobus memperkenalkan diri bukan sebagai inilah Yakobus, saudaranya Tuhan Yesus, saudara kandungnya Tuhan Yesus. Tidak, saudara. Dia menunjukkan kerendahan hati bahwa dia adalah hamba dari Tuhan Yesus. Saudara, istilah hamba itu budak. Kita mesti pahami ya. Di dalam istilah perjanjian baru, doulos. Doulos itu bukan seperti budak pada masa Amerika. Ada budak yang dipaksa, diperjualbelikan, dipaksa jadi budak, bukan. Nah, perbudakan pada zaman Kekaisaran Romawi itu sangat variatif, macam-macam, saudara. Nah, belajar Alkitab kita mesti hati-hati ya. Jadi budak itu macam-macam. Yang pertama ada budak itu kerja di pertambangan. Kerja di pertambangan ini budak paling jelek.
berarti dia penjahat atau pemberontak melawan Romawi. Maka dipekerjakan di pertambangan. Kebanyakan mereka mati di sana. Yang kedua, budak itu budak di pedesaan. Jadi para budak ini mereka bekerja berkelompok, mungkin di pertanian, di ladang, ada tuannya yang memilikinya. Ya, jadi keluarga-keluarga budak tapi ada tuannya. Ini di pedesaan. Lalu yang ketiga, saudara sekalian, ada perbudakan itu di rumah-rumah tangga, di kota-kota kekaisaran Romawi. Nah, budak ini bagaimana? Mereka kadang-kadang karena kemiskinan, banyak hutang, maka mereka menyerahkan diri. Tuan, kami mau bekerja menjadi budak Tuan. Maka mereka bekerja di rumah tangga tuannya itu, saudara. Lalu tuannya punya kewajiban apa? Menyiapkan tempat tinggal, makan, dan dilatih. Kalau zaman sekarang barangkali, oh kamu bisa komputer, enggak bisa, oh dilatih komputer. Kamu bisa enggak untuk masak nasi, enggak bisa, wah dilatih di dapur ya, kayak gitu kira-kira. Nah, jadi budak di rumah tangga. Nah, di dalam Alkitab Perjanjian Baru, budak yang jenis inilah yang dipakai, digambarkan. Karena itu kita digambarkan dulunya budak dosa, sekarang budak Kristus. Karena zaman dulu budak rumah tangga itu dia bisa bebas. Kalau apa? Bayar uang tebusan. Atau dia dibeli tuan yang lain, dia bebas. Nah itu budak rumah tangga. Maka Alkitab katakan dulu kita budak dosa, sekarang kita punya tuan yang baru, budaknya Tuhan Yesus. Ya. Kemudian istilah budak ini juga di dalam kekaisaran Romawi itu budak di istana kaisar. Wah, ini bukan budak sembarangan, saudara. Budaknya kaisar itu pinter, cerdas, kaya, duitnya banyak, saudara. Jadi kita lihat perbudakan di kekaisaran Romawi itu macam-macam, variatif sekali. Nah, yang dipakai itu budak rumah tangga. Jadi kita dulu budak dosa ditebus Tuhan, menjadi milik Tuhan. Maka layanilah Tuhan dengan segenap hati. Nah, di dalam Perjanjian Lama, budak itu bagaimana? Saudara, budak hamba Allah, yang disebut hamba Allah, itu bukan gelar untuk dihina. Oh, hamba Tuhan, dihina, bukan. Kalau Alkitab Perjanjian Lama memakai istilah hamba Allah, itu suatu otoritas. Karena dia ditetapkan Tuhan, melaksanakan tugas dari Tuhan. Maka Musa hamba Yahweh, Daud hamba Yahweh. Wah, itu adalah kedudukan yang harus dihormati. Tetapi mereka bukan pada dirinya, karena mereka ditunjuk Tuhan, menjadi budaknya Tuhan. Ya, nah, saudara, kita kembali ke Yakobus 1 ayat 1. Ya, salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus. Berarti mengapa Yakobus mengatakan hamba Allah, hamba Tuhan Yesus Kristus? Di sini saudara sekalian, Yakobus mengcombine, dia menggabungkan antara dia sebagai pemimpin gereja yang berotoritas karena ditetapkan Tuhan Yesus, tapi sekaligus dia itu adalah hamba Allah, yaitu untuk melayani Tuhan, melaksanakan kehendak Tuhan bagi jemaatnya. Itu yang dimaksud. Jadi dia menggabungkan otoritas dan pelayanan, wibawa dari Tuhan dan melayani Tuhan. Ini digabung dua ini. Saudara, kita belajar apa dari sini? Saudara, kita belajar teladan Yakobus dari pasal 1 ayat 1. Kita yang melayani Tuhan itu karena kita beriman pada Tuhan. Karena Tuhan yang menetapkan, Tuhan yang memberi kita karunia. Saudara, mengapa saudara bisa melayani sebagai liturgis, sebagai anggota paduan suara, atau sebagai anggota penyambutan? Karena saudara diberi karunia oleh Tuhan. Tuhan tetapkan. Begitu juga majelis, pengurus, hamba Tuhan.
Kenapa melayani? Itu karena Tuhan tetapkan. Karena itu pertanggungjawaban kita yang utama itu kepada Tuhan. Maka mengapa pelayanan tidak boleh main-main? Karena kita punya tanggung jawab sama Tuhan. Kita harus memberi laporan kepada Tuhan. Apa yang menjadi tujuannya, apa yang menjadi kehendaknya, apa yang menjadi rencananya, itu yang kita laksanakan bersama. Karena itu saudara sekalian, wibawa pelayanan tidak tergantung pada gelar, tidak tergantung pada kedudukan, tidak tergantung pada kuasa, tidak tergantung kepada apapun dan siapapun. Tergantung pada siapa? Tuhan yang menetapkan. Tergantung pada tanggung jawab kita kepada Tuhan. Nah, karena itu saudara sekalian, pelayanan kepada Tuhan itu harus dilakukan dengan kemurnian, kejujuran, ketulusan. Bukan karena motif-motif lain. Apakah itu kedudukan, apakah itu kuasa, apakah itu keuntungan? Bukan. Tapi karena kemurnian, ketulusan, kejujuran. Saudara, prinsip ini sangat penting. Saya tadi pagi saya coba lihat berita apa pagi ini. Saya lihat berita internasional. Wah, luar biasa, Presiden Meksiko. Presiden Meksiko mengajak dirinya dan orang-orang untuk membangun negaranya. Dompetnya dia tunjukkan cuma ada 140.000 rupiah kalau tidak salah, kalau di kurs uangnya mereka itu. Lalu dia punya aset miliknya itu sangat sedikit. Nah saudara, saya pikir mudah-mudahan presiden ini betul-betul jujur ya, dengan kesederhanaan, kesungguhan mau membangun Meksiko. Saudara, kita sekarang juga sedang menghadapi pemilu. Kita doakan supaya pemimpin-pemimpin yang terpilih orang yang tulus, jujur. Mengapa mau menjadi wakil rakyat? Karena memang mau mengabdi bagi bangsa, negara, untuk kemajuan bangsa. Saudara sekalian, kalau tidak, negara kita akan berputar di tempat, bahkan cenderung mundur. Karena apa? Waduh, sudah keluar modal 100 miliar, berarti kembalinya harus berapa saudara? Ya harus cuan, betul enggak ya? Minimal 150 miliar. Saya pernah dengar itu cerita itu. Kepala-kepala daerah tingkat wali kota gitu ya. Wah, modalnya besar. Ada yang 400 miliar. Waduh, saya enggak bisa bayangkan bagaimana cari uang 400 miliar. Ya berarti selama jabatan itu kembali, itu harus kembali. Bahkan bisa untung. Karena itu saudara, kita berdoa supaya sistem dan pemimpin-pemimpin negara kita betul-betul jujur ya, mengabdi karena mau membangun bangsa, bukan karena pikir waduh ini untungnya berapa M nanti ya, bukan. Nah saudara, begitu pelayanan bagi Tuhan. Nah karena pertanggungjawaban kepada Tuhan saudara sekalian, maka pelayanan kita itu memikirkan kepentingan gereja keseluruhan, jangkap keseluruhannya. Kita tidak bisa berpikir melayani, oh bagianku adalah komisi ini A, komisi wanita. Ya pokoknya komisi wanita yang maju. Kalau Hosana bangkrut gak apa-apa. Kalau yang lain bangkrut puji Tuhan karena kami kelihatan lebih baik. Waduh, ini cara berpikir sesat. Kita harus melihat itu gereja keseluruhan. Supaya maju itu semua bidang. Kita gak boleh menganggap diri baik karena orang lain lebih jelek dari kita, bukan ya. Dan pelayanan kita mesti kita dasarkan pada apa saudara? Pada jangka panjang. Kita melihat terus jangka panjang. Maka mengapa ada regenerasi saudara? Kita mengharapkan regenerasi. Baik pengurus di komisi-komisi, di kemajelisan, di dalam liturgis, di dalam singers. Kita perlu terus regenerasi. Hamba Tuhan juga begitu. Saya tidak pernah berpikir saudara akan melayani Tuhan sampai tua, sampai mati ya, sampai enggak bisa lagi. Enggak. Kita ini punya jam terbang masing-masing, punya periode. Kita enggak bisa melawan waktu. Kita enggak bisa melawan
kefanaan diri kita yang merosot. Maka kita mesti terus berpikir bagaimana gereja itu bisa maju. Bagaimana gereja untuk jangka panjang. Dan tentunya ini saudara, kita perlu kesabaran, ketekunan. Ya, karena gereja itu organisme, bukan sesuatu benda. Organisme itu bertumbuh pelan tapi pasti. Organisme kalau dikasih mau cepat-cepat, anak mau cepat-cepat bertumbuh, kasih vitamin terus yang dosis tinggi, bahaya saudara. Betul enggak ya? Orang mau semangat terus kasih narkoba, cepat game over. Nah, kita perlu tetap terus melihat ke depan untuk mengalami kemajuan. Nah, kiranya firman Tuhan pagi ini memberkati kita saudara. Yakobus saudara Tuhan Yesus, tapi khususnya dia hamba Tuhan Yesus. Dia memberi contoh kepada kita. Mari kita tundukkan kepala, kita masuk dalam saat hening, kita berdoa secara pribadi. Kami menyerahkan diri kami memasuki tahun yang baru. Bimbing kami, baharui kami, supaya kami memiliki iman seperti Rasul Yakobus. Berpihak pada Yesus, mencintai Tuhan Yesus, karena Tuhan adalah Juru Selamat dan Tuhan. Kami serahkan diri kami, keluarga kami, pekerjaan kami, juga kehidupan bergereja. Mohon Tuhan pimpin, berkati. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.